Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Nova Putri Aditya. Materi kita hari ini yaitu Social Intelligence Skills atau kemampuan kecerdasan sosial. Apa sih kecerdasan sosial? Kenapa sih kita harus belajar tentang kecerdasan sosial? Terus kenapa sih kecerdasan sosial itu penting? Kayak gitu. Jadi kita akan mempelajari itu pada hari ini. Social intelligence atau kecerdasan sosial yaitu ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat atau kemampuan berinteraksi sosial dengan orang sekitarnya. Itu tuh jadi gini, kalian kan setiap individu itu pasti harus, dia kan bukan makhluk, dia itu makhluk sosial dimana dia itu harus bisa bergaul dengan masyarakat, dengan orang sekelilingnya. Maksudnya dia nggak bisa hidup secara individu, dia pasti hidup tuh membutuhkan orang lain. Kenapa? Dari itu kita itu harus punya kemampuan untuk bergaul dalam masyarakat, dalam lingkungan sekitar. Kecerdasan sosial itu juga kemampuan dan keterampilan dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial. Jadi misalnya kalian tuh sebagai makhluk sosial, kalian butuh nih sama orang, tapi kalian tuh nggak punya kemampuan untuk berinteraksi, atau bisa dikatakan kalian tuh sangat-sangat introvert, kalian tuh nggak percaya diri. Ya udah, kalian ngerasa kayak ya udah aku sendirian aja kayak gitu. Jadi kalian tuh tidak bisa membangun interaksi. Sekalipun anak introvert, dia tuh harus bisa untuk membangun interaksi dengan orang lain. Tuh, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tuh harus menjalin hubungan dengan masyarakat, tetangga. Terus seandainya kalian itu hidup, ya kalau kalian tuh hidup di gunung es gitu loh, yang hidupnya sendiri. Nah, kalian tuh hidup tuh di masyarakat yang gede, dimana kalian punya tetangga, punya temen, punya dosen kayak gitu. Nah, kalian tuh harus membangun interaksi yang baik seperti itu. Selanjutnya, seseorang tuh dapat dikatakan mempunyai kecerdasan sosial yang baik jika dia itu mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial, terus hidupnya itu bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, terus dia itu bermanfaat untuk orang lain, baik lingkungan sekitar, keluarganya, pertemanannya, seperti itu. Nah, di sini kalian pasti mikir, loh mbak, introvert kan pasti dia tuh punya temennya cuma dikit gitu loh. Loh, gini deh, mungkin rekan-rekan bisa membagi gini, ada yang namanya teman, terus ada yang namanya sahabat, ada yang namanya relasi. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah memasuki tahap kuliah, di mana nanti setelah kuliah rekan-rekan tuh bakal kerja, di mana kita tuh harus mempunyai di relasi. Karena kenapa ya? Kalau saya mengatakan relasi adalah suatu hubungan yang dibilang formal dan tidak formal. Jadi kita tuh membangun relasi di mana ketika kita butuh mereka, kita tuh bisa gitu loh, bisa minta tolong, tidak harus terlalu dekat. Sedangkan untuk teman ini untuk kita zona bermain kita. Terus kalau untuk sahabat ini zona cerita kita untuk bercerita, untuk sambat kayak gitu, zona sahabat kayak gitu. Aspek kecerdasan sosial itu ada dua, yaitu kesadaran sosial dan kecakapan sosial. Dari kesadaran sosial itu sendiri, kesadaran sosial mengarah pada sebuah kondisi yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan orang lain, memahami perasaan, pikirannya untuk ikut terlibat dalam situasi. Misalnya ya, kalian pernah gak sih kayak kalian tuh diceritain sama teman kalian nih sambat, aduh aku lo kayak gini, mbak aku tuh malu sama dia, masa ya kayak gini. Nah kalian tuh, iya aku paham kok gitu loh, karena kalian mungkin merasakan, oh iya aku lo pernah kayak ngerasain kayak gitu, dan atau enggak, mungkin kalian membayangkan berada dalam posisinya dia seperti apa. Jadi kalian tuh bisa memahami kondisinya dia tuh kayak gimana. Kesadaran sosial itu meliputi primal empathy. Empathy itu kita tuh merasakan emosi yang misal nih ada Andika sama Nabil. Andika ini cerita ke Nabil. Nah, Nabil ini bisa memahami emosi atau perasaannya Andika. Itu primal empathy. Lalu ada attunement atau adaptasi, yaitu mendengarkan dengan kemauan penuh, membiasakan diri dengan seseorang. Yaitu kalau kita diceritain itu pasti ada kan orang yang kayak, oh iya ya udah cerita aja, tapi kitanya tuh kayak nggak paham gitu loh ceritanya apa, kayak gitu tuh ada. Nah sedangkan kalau kita paham itu pasti ada respon balik dari apa yang dia ceritain kayak gitu.
Lalu ada empathetic accuracy atau empati yang tepat, itu seperti primal empathy. Lalu ada social cognition atau kesadaran sosial, yaitu mengetahui bagaimana kita itu sadar akan lingkungan kita. Di sini ada yang namanya good listener. Kalau menurut kalian good listener itu seperti apa dan kenapa kita harus menjadi good listener? Dan empathy. Empathy itu tadi udah dijelasin kan, empathy itu seperti apa. Tapi dalam konteksnya mungkin gini, kalian pasti pernah mengalami gitu loh, kalau kalian diceritain sama temen, mungkin bisa diceritakan kayak empathy yang kalian keluarkan tuh seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya ada kecakapan sosial. Kecakapan sosial adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain atau sekadar tahu apa yang mereka pikirkan atau inginkan. Tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Kecakapan sosial terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar. Jadi kalau kecakapan sosial itu kita itu kayak apa ya? Kayak kita itu eksekusi dari kesadaran sosialnya itu seperti apa. Jadi responnya tuh gimana gitu. Jadi kita tuh kayak merasakan, terus tindakan kita itu seperti apa jika dalam posisi seperti itu gitu. Kecakapan sosial meliputi sinkroni atau menginteraksikan dengan lancar pada level nonverbal. Lalu ada presentasi diri pribadi. Lalu ada, jadi ini tuh kayak kecakapan sosial tuh cara kita untuk berbicara di lingkungan masyarakat. Jadi misal ya, kalian tuh di lingkungan yang mana orangnya itu tidak bisa menerima kritik. Berarti kalian itu harus bersikapnya itu seperti apa di dalam kondisi di tempat itu. Nah, beda dengan ketika kalian dalam kuliah. Nah, kalian tuh mempresentasikan atau membranding diri kalian di dalam tempat kuliah itu seperti apa. Lalu kalian tuh membranding diri kalian di teman-teman kalian tuh seperti apa. Itu beda. Jadi berbeda-beda tempat. Nah, lalu itu pengaruh, yaitu menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial. Ketika kalian diceritakan oleh teman kalian, kalian tuh memberikan jalan keluar terhadap apa yang teman kalian ceritakan. Lalu selanjutnya ada concern, yaitu peduli terhadap orang lain sesuai dengan kebutuhan atau perilaku masing-masing individu. Jadi kita itu harus, kalau kalian diceritain tapi kalian nggak peduli, kan buat apa? Cara meningkatkan kecerdasan sosial ada mengorganisasikan kelompok, merundingkan pemecahan masalah, menjalin hubungan, menganalisis sosial. Kalau organisasi kelompok pasti ya, kalian kan juga sudah di semester 3 sudah pasti pernah merasakan di mana ada ormawa. Lalu merundingkan pemecahan masalah itu sudah pasti sering terjadi ketika kalian maupun di kuliah. Itu pasti ada tugas kelompok di mana itu harus musyawarah, lalu menjalin hubungan itu sudah sangat-sangat istilahnya nggak perlu kita jelaskan juga, nggak perlu saya jelaskan juga, kalian udah paham. Kita harus menjalin hubungan antara satu individu dengan individu lain, dengan keluarga, dengan pacar, dengan sahabat, dengan teman, dengan dosen, seperti itu. Lalu menganalisis sosial, jadi menganalisa lingkungan kita itu seperti apa. Lalu di sini ada assertiveness. Menurut kalian asertif itu seperti apa? Di sini ada 5 keterampilan untuk melatih kecerdasan sosial, yaitu keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam membuat humor, keterampilan menjalin persahabatan, keterampilan berperan dalam kelompok, lalu ada keterampilan bersopan santun dan pergaulan. Ini pasti kalian sudah pasti kayak tau lah, komunikasi itu kita itu cara ngomongnya harus gimana. Mungkin kalau presentasi itu nggak boleh kayak ngomong gitu, itu kan bahasa yang sangat-sangat tidak gimana gitu ya. Lalu keterampilan yang membuat humor, cara kita membangun suasana itu seperti apa, lalu menjalin persahabatan, berperan dalam kelompok. Mungkin dari kalian ini ada yang di kelompok suka jadi beban, itu berarti kalian tuh harus merubah, karena itu tandanya kalian belum termasuk orang yang mempunyai kecerdasan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial itu ada keluarga, ekonomi, teknologi. Kenapa keluarga? Keluarga adalah lingkup pertama yang kita punya, atau istilahnya organisasi kelompok yang pertama kita punya. Jadi itu sangat berpengaruh, sangat penting. Lalu ada ekonomi. Setelah kita
Pertama, lingkungan pertama itu keluarga, lalu ekonomi, yaitu lingkungan masyarakat, gimana kita itu akan menghabiskan waktu itu di luar itu loh, ketemu orang lain, udah nggak ketemu sama keluarga yang maksudnya notabene orang dekat, ketemunya itu orang bahkan kita belum kenal kayak gitu. Lalu teknologi ini yang lebih susah. Kenapa? Karena teknologi ini membuat kita itu kadang kayak ketemu gini via virtual, nggak ketemu secara langsung, itu lebih susah karena kita tidak bisa memahami perasaan orang tersebut karena hanya melalui media, tidak bertemu secara langsung. Karena kita itu dapat merasakan itu biasanya melalui tatapan mata, apakah dia fokus atau tidak, seperti itu. Komponen kecerdasan sosial yaitu komunikasi dan pendidikan. Dari tadi kan kita juga bahas kan, komunikasi itu betapa pentingnya untuk membangun suatu interaksi antar individu dengan individu lain. Lalu ada pendidikan, yaitu agar kita punya pegangan ketika kita ditanyai, misal kalian ini ditanyai masalah sesuatu lah, misalnya kalau kita punya ilmu apapun lah, pendidikan itu kan ilmu ya, ilmu apapun, pengalaman apapun yang berkaitan dengan pengalaman hidup itu termasuk ilmu kayak gitu tuh, itu bisa mempengaruhi dengan kecerdasan sosial. Yang terakhir, believing in yourself is the secret success. Jadi kita itu harus percaya pada diri kita, karena itu adalah kunci dari kesuksesan. Jadi salam sukses rekan-rekan.